BTTH Kaisar Api, episode 492. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Metode pendakian. Sebelum Xiaoyan menyelesaikan ucapannya, gelombang laut dahsyat tiba-tiba melanda seluruh dunia alkimia. Dunia dakian sangat luas dan tak terbatas, namun masih banyak hal yang sulit diketahui oleh orang biasa. Tuan yang terhormat dari wilayah api tak berujung, apakah dia orang yang berpikiran sempit? Sekarang aku hampir menyelesaikan setengah langkah pil suci tingkat ke-9, dan hasilnya sudah terbagi. Mengapa kau mengucapkan kata-kata sarkastik dan tidak berguna ini? Ming Feng tak kuasa menahan senyum sinisnya, sama sekali tidak mempedulikan kata-kata Xiaoyan. Memurnikan pil obat sangatlah sulit dan rumit. Setelah pil meleleh, tidak ada cara lain selain menggunakan energi langit dan bumi secara paksa untuk meningkatkan level pil obat. Lagi pula, tingkatan pil obat sudah tetap, dan hampir tidak ada kekuatan eksternal yang dapat meningkatkannya. Ini adalah hal yang sudah dikenal luas di kalangan banyak alkemis. Mirip dengan apa yang disebut metode peningkatan spiritual yang dikendalikan oleh Xiaoyan, metode ini hanya ditemukan secara tidak sengaja, dan mereka yang mengetahuinya hampir hanya satu atau dua Xiaoyan saja. Dunia yang penuh keajaiban. Melihat Ming Feng tertawa dengan begitu meremehkan dan keraguan di hati banyak pria kuat, Xiaoyan tidak banyak memberi penjelasan. Dia tersenyum tipis, dan di bawah tatapan mata yang penuh keraguan, tubuhnya perlahan berdiri di atas kehampaan. Kekuatan reinkarnasi seluruh tubuh mulai bergejolak, dan api berkilauan di dalam tubuh menyembur keluar, seketika membentuk kuali berkilauan raksasa di antara langit dan bumi, dan api berkilauan di dalam kuali itu tiba-tiba terdengar suara dengung kecil, gelombang dahsyat demi gelombang. Energi api terus meluap dari kuali api berkilauan itu. Guru, ini adalah api suci. Ini juga api suci. Hua Qianqian dan anak iblis duri, yang berada paling dekat satu sama lain, memandang kobaran api kuning, api merah muda, dan lain-lain yang meluap dari kuali api berlapis glasir. Dengan kekuatan dan daya pengamatan mereka yang luar biasa, mereka dapat mencium kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya dari kuali api yang berkilauan itu. Sepertinya di dalam kuali api yang berwarna-warni itu, begitu api menyebar dan meluas, bahkan dengan kekuatan mereka akan ketakutan. 1.2. 5 api suci. Bagaimana mungkin? Di kejauhan, Bai Wang Yuan, yang sedang berurusan dengan 7 petir iblis mendalam, sedikit menyipitkan matanya, dan berkata dengan suara gemetar. Golum, menyaksikan berbagai jenis api suci muncul dari kobaran api, kuali api yang tadinya tenang tiba-tiba menyemburkan gelombang pil obat, dan ada sentuhan samar yang menakutkan dari api yang berkobar. Orang ini, senyum di wajah Ming Feng langsung membeku, dan dengan wajah muram, dia meracik pil obat di dalam kuali raksasa api hitamnya. Terlepas dari apakah Xiaoyan yakin dapat berhasil memurnikannya, prioritasnya saat ini adalah memurnikan pil obat tingkat 9 setengah langkah ini. Inilah tujuan akhir yang telah direncanakan Ming Feng selama berbulan-bulan. Wong Bas. Di dalam kuali raksasa api hitam, untaian energi yang tak terhitung jumlahnya terbang dan meluap, dan mereka benar-benar membentuk lengkungan guntur keemasan di langit, menetes sedikit demi sedikit, seperti tetesan hujan emas. Di atas setiap tetesan hujan, membawa sentuhan kekuatan dahsyat dari langit dan bumi. Bangunan itu didirikan oleh kekuatan paling misterius antara langit dan bumi, dan tampaknya tidak ada seorang pun yang mampu melawannya. Itulah kekuatan guntur dan hukuman yang disebabkan oleh pil obat tingkat 9. Jika tidak berhasil dikuasai, saya khawatir pil itu akan dihancurkan dan orang-orang akan terbunuh, atau akan jatuh di tempat. Kenaikan, tolong tumpangi aku. Tepat ketika Ming Feng hendak memberikan hukuman petir emas, Xiaoyan dengan lembut mengulurkan tangannya dan melemparkan pil obat perak ke dalam kuali api kaca. Kekuatan ramuan perak, gelombang pil obat yang sangat dahsyat memenuhi udara, dan dalam sekejap, kabut keemasan tiba-tiba muncul di seluruh dunia. Pada saat kabut itu muncul, badai petir keemasan yang berlama-lama di sekitar Ming Feng Mi Bao Fa menjadi getaran. Puff, busur petir keemasan yang awalnya melilit tubuh pil Ming Feng, namun di bawah tindakan Xiaoyan, bergetar hebat,
dan dalam sekejap mata, mereka runtuh, berubah menjadi kristal energi dan hancur berkeping-keping. Ramuan Xiaoyan setelah kenaikannya ternyata menghilangkan hukuman petir yang disebabkan oleh ramuan yang dilelehkan oleh Ming Feng. Bukankah ini berarti pil pemurnian Xiaoyan telah melampaui Ming Feng? Pil obat yang dimurnikan oleh Ming Feng itu tingkat 9,5 langkah, bukankah begitu? Beberapa orang yang bermata tajam kehilangan suara mereka ketika merasakan beberapa awan petir dan kabut kemasan yang mengelilingi Xiaoyan di langit dan bumi. Hehe, Xiaoyan ini dianggap sebagai orang dengan kemampuan pemurnian terkuat di antara orang-orang yang pernah dilihat lelaki tua ini sepanjang hidupnya. Hanya dibutuhkan 100 tahun untuk mencapai titik seperti itu. Mungkin dalam waktu dekat, akan ada peluang kecil bahwa dewa peringkat ke-10 akan muncul kembali di dunia. Sampai saat ini, di mata Yao Wuchen, sebenarnya ada kabut air abu-abu, suara Chang Lao membawa semacam tekanan menakutkan yang tak terbantahkan, yang memenuhi udara. Hahaha, Xiaoyan, jangan terlalu senang. Guntur yang terjadi ketika pil obat kelas 9 menjadi pil, kini bukan lagi guntur tunggal. Itulah hukuman guntur, batasan langit dan bumi yang melampaui kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya, yang dibangun dari kekuatan langit dan bumi yang paling misterius dan dahsyat. Jika kau dihancurkan oleh hukuman petir, kali ini sang juara tetaplah aku. Dan berkat bantuanmu, malapetaka petir dan hukuman yang menimpaku telah lenyap, dan pil obat setengah langkah tingkat 9ku telah selesai dibuat. Kali ini, belum pasti siapa yang akan membunuh rusa itu. Di wajah Ming Feng yang telah menjadi abu, tiba-tiba muncul semburan rasa senang atas kemalangan orang lain, dan telapak tangannya menggenggam erat pil obat berwarna merah panas itu, lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Mungkin, Xiaoyan baru saja selesai berbicara, dan seluruh tubuhnya terasa sakit. Jelas, kekuatan hukuman petir tingkat ini tampaknya lebih bergejolak dan misterius daripada kekuatan petir yang dimiliki oleh Master Petir. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, menghadapinya mungkin akan membuat jantung berdebar kencang. Teknik bertarung pertahanan jiwa, Tiansu. Melihat awan badai terus berkumpul, Xiaoyan tersenyum perlahan, dan sebenarnya ada gelombang jiwa yang mengerikan di kedalaman matanya, yang bergejolak. Itu adalah kemampuan bertarung pertahanan jiwa Xiaoyan yang diperoleh dari 10 tetes sumber ilahi jiwa, yang dia gunakan untuk menahan kekuatan serangan petir dan hukuman ini. Kekuatan jiwa Shen Youjing. Melihat konjungtiva jiwa yang terbentuk oleh kekuatan jiwa di sekitar tubuh Xiaoyan, beberapa alkemis kuat berkata dengan penuh iri. Sebagian besar alasan mengapa alkemis tingkat 9 sangat langka adalah keterbatasan kekuatan jiwa. Peringkat ke-9, alam pergerakan ilahi. Keduanya sangat penting. Bukan, ini bukan alam perjalanan abadi. Perjalanan ilahi setengah langkah. Meskipun hanya setengah langkah dari batas kenaikan abadi, dikombinasikan dengan ki asal suci yang sudah dimilikinya, kali ini mungkin benar-benar akan ada pil obat tingkat 9 yang hadir di dunia. Serangkaian suara mengejutkan terdengar perlahan, yang sebenarnya memanggil sekelompok orang kuat yang hadir, dan ada perasaan darah mendidih di dalam tubuh. Penindasan dan daya tarik yang ditimbulkan oleh ramuan obat kelas 9 sungguh mengejutkan. Baiklah, Xiaoyan, caramu menyembunyikan kekuatanmu ini telah menipu kita semua. Tapi selanjutnya, mari kita lihat apakah pil obat kelas 9 ini bisa berhasil dipasarkan. Lagi pula, kekuatan guntur dan hukuman adalah kekuatan paling hebat di dunia ini. Yao Wuchen berdiri dengan tenang di atas alun-alun kota, dan memandang Xiaoyan yang sedang meracik pil obat suci tingkat 9 sendirian. Jangan repot-repot, panggung peringkat 9, keluar. Mendengar sindiran Ming Feng dari kejauhan, Xiaoyan mampu mengangkat kepalanya, dan untuk sesaat ia tampak berubah menjadi binatang buas, menamparkan tangannya di kuali api yang berkilauan, dan 5 api suci mengalir bersamaan ke pil reinkarnasi perak. Energi yang luar biasa itu bergulir, meraung, dan mengalir ke dalam pil obat, tetapi ada banyak sekali sinar perak yang menyembur keluar dari pil obat tersebut, seketika menghancurkan seluruh dunia pil dengan lubang-lubang dan berkeping-keping. Kekuatan yang menindas dan merusak yang dimiliki oleh pil obat kelas 9 itu terlalu mengerikan. Ledakan, hukuman petir emas, setelah menghancurkan kekuatan hukuman petir yang ditarik oleh Ming Feng, berubah menjadi lapisan kabut emas, diam-diam menyelimuti sisi Xiaoyan. Di alun-alun yang sepi itu,
banyak orang menatap pucat ke arah Xiaoyan yang dikelilingi kabut keemasan tak terhitung jumlahnya di langit, dan jantung mereka berdebar kencang. Kekuatan petir dan daya hancur yang terkandung dalam kabut emas itu tampaknya mampu menembus langit sesuka hati. Jika mengenai Xiaoyan dengan mudah, aku khawatir orang ini akan langsung hancur berkeping-keping. Tetua Yao melihat ke langit di atas, area yang diselimuti kabut keemasan terus menyusut. Pada akhirnya, kabut itu perlahan-lahan mendekati tubuh Xiaoyan. Banyak pria kuat di bawah sana tak kuasa menahan diri untuk berkomentar. Huhu, peringkat suci peringkat ke-9. Terdengar suara napas berat dari hidung dan mulut Xiaoyan. Saat kabut emas itu menutup, kabut itu benar-benar memutuskan semua hubungan antara Xiaoyan dan energi dunia luar, dan sekarang dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Xiaoyan, kau tidak boleh mati. Kita belum pernah bertarung dengan baik. Ada sedikit penyesalan di mata bocah iblis duri itu, dan dia menundukkan kepalanya, seolah-olah dia tidak berani melihat ruang ilusi dan terdistorsi yang ditelan oleh kabut guntur emas. Hukuman petir yang disebabkan oleh pil obat tingkat 9 terlalu kuat, dan sudah terlambat untuk menghentikannya sekarang. Tubuh emas abadi, burung pipit perkasa yang abadi, sumber dari 5 api suci, transformasi Dewa Naga. Singkirkan mayatnya. Ayo, hadapi. 5 jurus bertarung dan harta karun yang cukup untuk membuat pria kuat manapun iri. Xiaoyan tiba-tiba tertawa, dengan sedikit kegilaan yang tak terkendali, kulitnya dan kabut petir emas bertabrakan. Ah, begitu disentuh, jeritan melengking keluar dari hidung dan mulut Xiaoyan. Bahkan dengan perlindungan 5 kekuatan, kulit Xiaoyan langsung terkikis oleh kabut petir emas, dan kulitnya kehilangan warna aslinya, memperlihatkan tulang-tulang putih yang tampak sangat menakutkan. Wong Bas, tepat ketika kabut petir emas hendak mengikis dan menyerang tubuh Xiaoyan, fluktuasi energi yang sangat mengerikan meletus dari pil obat perak itu, diam-diam melawan kabut petir emas. Pil obat ini benar-benar dapat menangkis kekuatan hukuman petir bagi para penyuling. Obat jenis apa ini? Bahkan gerakan kecil pun tampaknya tak luput dari pengamatan Yao Wuchen. Ia segera menyipitkan mata dan memusatkan seluruh perhatiannya pada pil reinkarnasi itu. Tidak bagus, pergilah dan jangan selidiki pil obat ini. Xiaoyan merasakan kekuatan lembut yang dipancarkan dari pil obat perak itu dan membantunya menahan kabut petir. Sayang sekali sudah terlambat. Puff, sekelompok petarung tangguh, termasuk Yao Wuchen, yang begitu sombong dan fokus, tampaknya hanya merasakan jiwa mereka seketika ditarik keluar dari tubuh oleh suatu kekuatan misterius dan mengalir ke suatu wilayah misterius tertentu. Di mana ini? Di dunia kelabu yang tak dikenal, tubuh jiwa ilusi Yao Wuchen dan yang lainnya melayang di dalamnya, dan mereka berdiri di tempat dengan kebingungan sambil membuka mulut mereka. Di dunia kelabu, segalanya tak diketahui. Tak ada energi dan fluktuasi lainnya di dunia ini, dan hanya ada keheningan tanpa akhir. Generasi pertama, dunia kedua. Sebelum dia sempat bereaksi, muncul ramuan perak berbentuk bola mata di puncak dunia misterius itu, dan perlahan berputar. Pada saat itu, di depan tubuh jiwa yang terbenam di dunia ini, gambar-gambar muncul satu demi satu. Tetua Yao, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Di luar, beberapa tetua Yao Wuchen yang memiliki wewenang tinggi diam-diam mendekati Yao Wuchen, tetapi mereka terkejut mendapati bahwa Yao Wuchen tampaknya telah memasuki semacam keadaan khusus saat ini. Di atas langit, pil reinkarnasi berputar perlahan, memancarkan cahaya perak, sinar perak itu bagaikan terowongan waktu. Ternyata, reinkarnasi adalah satu-satunya cara untuk memahami reinkarnasi. Ini adalah pil reinkarnasi, sebuah suara yang membangkitkan kesadaran, seperti dari dunia yang terpisah, perlahan-lahan muncul dari bayangan hitam tipis di atas langit. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan yang menguasai segala sesuatu pada ramuan perak itu lenyap, dan tergeletak tenang di tangan Xiaoyan. Badai dimensi, membawa api suci yang tak terhitung jumlahnya, menyebar. Bahkan kabut petir keemasan yang telah mengikis kulit dan tulang Xiaoyan pun bergetar. Setelah sunsi, kekuatan petir dan hukuman yang dahsyat bertabrakan secara tiba-tiba. Retakan, tanpa ragu sedikit pun, hukuman guntur emas yang dahsyat itu hancur berkeping-keping seperti cermin rapuh pada saat ini. Wong Bas, aroma aneh yang memikat dan membuat ketagihan, disertai ilusi yang hampir terdistorsi,
perlahan-lahan terpancar dari pil reinkarnasi, dan semua orang di lingkungan semula kembali normal. Seluruh langit kembali ke penampakan normalnya. Pil obat kelas 9 ini memang pantas mendapatkan reputasinya. Jika bukan karena perlindungan beberapa api suci dan kemampuan bertarung pertahanan jiwa itu, aku khawatir semua orang yang hadir akan benar-benar binasa, dikendalikan oleh pil obat tingkat 9, dan direduksi menjadi budak dan... Ini benar-benar menakutkan. Aku benar-benar tidak tahu, apa sebenarnya keberadaan dewa peringkat ke-10 yang legendaris itu. Xiaoyan berbicara dengan penuh makna, tetapi pada saat ini, pil obat suci tingkat 9 itu sudah menjadi sebuah pil. Meskipun peluang untuk bertahan hidup pada akhirnya sangat kecil, penalti petir emas yang paling berbahaya itu pun lenyap tanpa jejak. Puff! Setelah Xiaoyan sepenuhnya menaklukkan pil obat tingkat 9, banyak tokoh kuat termasuk Yao Wuchen kembali sadar satu persatu, memandang langit tinggi yang dipenuhi bekas luka dan tanpa sehelai daging dan darah pun. Xiaoyan yang malu, sedikit rasa takut dari lubuk hatinya memenuhi udara. Bahkan hingga kini Xiaoyan telah menggunakan banyak metode untuk memurnikan ramuan obat tingkat 9, tetapi sekarang bakat dan keberaniannya telah berada di puncak dunia ini hanya masalah waktu. Nah, apa keberatan Anda terhadap kejuaraan ini? Ramuan perak itu tergeletak tenang di tangan Xiaoyan, dan hanya dengan menyentuhnya saja sudah cukup membuat ahli kekuatan tingkat puncak reinkarnasi 4 kali lipat itu merasa sangat tertarik, tetapi meskipun banyak ahli kekuatan yang serakah, tidak ada satupun dari mereka yang berani bertindak gegabah. Pil obat yang dimurnikan oleh Xiaoyan memang termasuk dalam pil bumi tingkat 9 dari Ordo Suci. Juara kali ini adalah penguasa wilayah api tak berujung, Xiaoyan. Dengan sentuhan kekuatan jiwa yang kompleks yang melekat pada tubuh Yao Wuchen, dia diam-diam melindungi Xiaoyan, dan seketika suara yang hikmat dan luas dengan lembut melintasi ruang angkasa dan sampai ke telinga semua orang. Penguasa alam api tak berujung, juara perkumpulan pil alkimia alam abadi, dan alkemis tingkat 9 suci. Sang juara adalah milik penguasa wilayah api tak berujung, Yang Mulia Xiaoyan. Pada saat yang sama, Yang Mulia Xiaoyan, Yiran telah menjadi apoteker peringkat ke-9 ketiga di aula alkimia kami. Yao Wuchen menatap Xiaoyan yang berdiri di langit dan berkata sambil tersenyum tipis, suara yang tampaknya ringan itu dipenuhi dengan paksaan yang tak terlihat, mencekik dan mengagumi. Begitu suara Yao Wuchen terucap, ada banyak sekali mata yang dipenuhi rasa iri dan cemburu di kota di bawah sana, yang seolah ingin menjatuhkan posisinya. Bahkan kali ini, pemurnian ramuan bumi tingkat 9 oleh Xiaoyan sepenuhnya dibantu oleh kekuatan eksternal melalui berbagai kebetulan, dan dia beruntung bisa berhasil, tetapi itu juga merupakan ramuan tingkat 9 yang asli. Mulai sekarang, tidak ada yang berani meremehkan Xiaoyan, dan kekuatan di belakangnya. Bisa dikatakan tanpa basa-basi bahwa dengan pertemuan pil obat ini, nama wilayah api tak berujung dan Xiaoyan akhirnya terungkap secara diam-diam di hadapan para ahli kekuatan puncak di dunia 1000 besar. Selain itu, sekarang setelah pria ini memenangkan kejuaraan dan menjadi apoteker kelas 9 sungguhan, ini hanya masalah waktu. Seorang apoteker kelas 9, pada level ini, benar-benar berada di puncak 1000 dunia yang agung. Sesuai dengan konvensi, hadiah untuk setiap juara adalah ini, satu gulungan ramuan obat tingkat 9, dan keterampilan bertarung jiwa tingkat abadi yang hebat. Setelah sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya mereda, Yao Wuchen menjentikkan jarinya, dan gulungan keterampilan bertarung itu muncul perlahan di samping Xiaoyan. Seketika, Yao Wuchen menatap Xiaoyan dengan ekspresi lega, dengan senyum yang sangat cerah. Sebuah jurus pertahanan jiwa tingkat suci, Tiansu, sebuah kumpulan jurus serangan jiwa tingkat suci, dan sebuah jurus serangan jiwa tingkat abadi yang hebat. Sekarang kekurangan kekuatan jiwaku telah sepenuhnya teratasi. Xiaoyan merasakan gulungan jiwa dan resep misterius di depannya, wajahnya penuh kegembiraan, tetapi resep misterius itu tidak dapat dipahami. Jelas, resep itu berada di luar tingkatan ke-9, dan Xiaoyan saat ini tidak dapat mendeteksinya. Adapun barang-barang yang lebih berharga, saya akan mengantarmu sendiri untuk mengambilnya nanti. Sorakan tak terhitung jumlahnya menggema bersamaan, benar-benar menghapus nafas terakhir seluruh dunia alkimia yang disebabkan oleh guntur emas dan hukuman, dan seluruh dunia alkimia tampak sangat hidup dan riuh. Huho, itu adalah pemandangan yang tak terduga.
Tepat ketika hati semua orang sedikit lega, dan rasa kaget serta iri hati masih tersisa di hati mereka, semburan kebencian dan keburukan muncul di pipi Ming Feng, yang selama ini selalu tenang. Hehe, identitas ketiga orang itu agak mencurigakan. Silakan ikuti penjaga kuil pemurnian obat kami untuk menyelidiki. Para penjaga Templar, habisi mereka. Pria tua berpakaian abu-abu yang duduk di samping Yao Wuchen mengerutkan kening, lalu menatap ketiga orang itu dengan sedikit waspada. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dia adalah manajer dunia pil, dan statusnya hanya di bawah Yao Wuchen. Singkirkan para pengkhianat ini. Puff. Tepat setelah lelaki tua berpakaian abu-abu itu selesai berbicara, kehampaan sunyi di sekitarnya tiba-tiba berputar, dan beberapa bayangan hitam aneh seperti pisau tajam yang menyeramkan, menghantam lokasi ketiga orang Ming Feng. Xiaoyan, kali ini tidak akan berubah, kapan lagi? Tepat ketika beberapa bayangan hitam melesat ke arah Ming Feng dan mereka bertiga seperti kilat, tidak ada rasa takut di wajah Ming Feng, yang ada hanyalah seringai histeris. Senyum seperti itu sangat menyeramkan dan suram. Begitu suaranya berhenti, dia menjulurkan lidah merahnya dan menjilatnya perlahan. Fluktuasi jahat yang sangat bergejolak muncul dan membuat hati semua orang kuat yang hadir menjadi ketakutan. Puff, para penjaga kuil Wudao telah lama bersembunyi di kehampaan, mendengarkan perintah lelaki tua berpakaian abu-abu itu, mereka langsung menangkap Ming Feng, tetapi ketika mereka hendak berhadapan dengan Ming Feng, sesosok yang dikelilingi api hitam, dengan ringan mengangkat tangannya, ia mengusir para penjaga kuil 5 jalan. Guru, Xiaoyan, Yao Wuchen, Hua Qianqian, dan yang lainnya menatap sosok yang bertindak menghadapi para penjaga gereja, kelopak mata mereka berkedut hebat, dan mereka kehilangan suara. Hahaha, Yao Wuchen, kau adalah orang terkuat kedua di kuil penyempurnaan obat, sia-sia saja, namun kau begitu buta. Perkumpulan pil alkimia alam abadi Anda yang terhormat kini telah menjadi festival jahat bagi ras jahat kami di luar wilayah ini. Bahkan kalian para alkemis yang sombong pun kini hanya bisa menjadi tawanan kami. Karena, Xiaoyan ini sudah diklasifikasikan sebagai orang luar wilayah kita. Metode api hitam, susunan pembunuh kehidupan, ledakan. Di puncak gunung, kuali raksasa api hitam di depan Ming Feng tiba-tiba berkobar, lalu hancur sedikit demi sedikit. Garis-garis jahat yang telah terukir di kuali itu sejak lama, sedikit demi sedikit, menyelimuti seluruh dunia alkimia kuil alkimia, dan kemudian satu demi satu garis jahat yang sangat berat, seperti dinding megah yang menekan kekuatan reinkarnasi di dalam tubuh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tidak bagus. Hukum 10.000 jiwa. Yao Wuchen memang pantas menjadi wakil komandan kuil pemurnian obat. Begitu mendengar suara Ming Feng yang gaduh, ia langsung menyadari sesuatu. Kekuatan jiwa yang menyilaukan terkumpul di telapak tangannya, dan ia menamparkan kuali raksasa api hitam itu dengan satu telapak tangan. Ia berusaha menghancurkan sepenuhnya kekuatan jahat di sini. Hehe, Tuan Dewa Sesat sudah siap. Pola jahat batu darah, segel. Wong Bas. Untuk sesaat, sebuah batu kecil dan halus berwarna merah darah muncul di telapak tangan Ming Feng, lalu dengan cepat membentuk pola yang rumit. Kekuatan yang dipancarkan batu darah itu suram. Kekuatan jahat itu benar-benar menyelimuti tubuh Yao Wuchen secara utuh, dan segera membawanya ke alam khusus. Jelas sekali, ini adalah batu ruang waktu yang membangun dunia dimensi berbeda yang terpisah, dan tujuannya adalah untuk membatasi Yao Wuchen. Di seluruh dunia alkimia, Yao Wuchen adalah yang terkuat. Tanpa keberadaannya, ada banyak orang kuat di sini, dan orang-orang terkuat hanya berada di sekitar tingkat reinkarnasi 3 kali lipat. Jelas sekali, ini adalah konspirasi yang ditujukan khusus pada kuil alkimia, dan bahkan alam pil. Hahaha, pertempuran di negeri dongeng dimulai di sini. Kali ini, klan kita akan menang. Suara Ming Feng meredam, dan formasi pembunuh kehidupan mulai muncul, membentuk pusaran jahat yang menelan dan menyerap makhluk tak terhitung jumlahnya, dan muncul di langit ini, sepenuhnya mengisolasi dunia dan dari dunia peri selama 3 hari. Ini sungguh luar biasa. Berakting bersamamu selama ini bukanlah buang-buang waktu bagiku. Di saat berikutnya, aura kekerasan menyelimuti hati banyak orang, tetapi Xiaoyan menepuk tangannya dengan lembut, senyum tipis teruk di sudut mulutnya, tampak tenang menghadapi bahaya. Anda, melihat ini, Bai Wang Yuan berhenti di depan Ming Feng dan mengamati setiap gerak-gerik Xiaoyan dengan waspada.
Bagaimana kau bisa melepaskan diri dari kendaliku? Mustahil. Dahi Ming Feng bergetar seolah-olah dia melihat sesuatu yang membuatnya takut. Katakan padaku, tujuanmu kali ini di luar domain. Lalu siapakah yang disebut sebagai dewa jahat? Api hitam jahat di tubuh Xiaoyan seketika ditelan oleh kubus iblis di dalam tubuhnya. Orang mati tidak perlu mengetahui hal-hal ini. Susunan pembunuh kehidupan, berikan padaku. Seteguk darah jahat yang sangat gelap disemprotkan ke dalam pusaran jahat, dan pusaran yang cukup untuk memusnahkan segalanya tiba-tiba menyebar perlahan. Di bawah tatapan Xiaoyan, pusaran itu tiba-tiba berubah menjadi formasi jahat yang menyelimuti seluruh dunia alkimia. Wong Bas. Formasi itu mulai bergerak, dan Xiaoyan langsung terseret ke dalamnya, mengeluarkan suara-suara melengking dan mengunyah yang mengerikan. Ledakan. Xiaoyan terpeleset dan terseret ke dalamnya oleh formasi pembunuh kehidupan di depannya dan memasuki ruang formasi tersebut. Ruang bagian dalam formasi itu adalah ruang khusus yang hanya dimiliki oleh Xiaoyan dan formasi pembunuh kehidupan. Puff, ngomel. Rasa pusing tiba-tiba menyerang pikirannya, dan pemandangan di depannya benar-benar membuat Xiaoyan, yang selalu tenang, merasa mual. Dunia di hadapannya adalah dunia mati yang telah diserbu dan terkikis. Ada banyak sekali darah berbau busuk, tulang putih, mayat, dan lain-lain. Ada banyak sekali hal lainnya. Pemandangan yang mengejutkan seperti itu benar-benar membuat Xiaoyan, seorang pria kuat yang telah berada di persimpangan hidup dan mati, juga terbewilderet untuk sementara waktu. Garis besar dasar seluruh dunia sepenuhnya tersusun dari kristal energi merah tua, yang disebut sebagai formasi pembunuh kehidupan. Di atas kristal energi tersebut, terdapat mayat manusia yang telah ditusuk dan digantung terbalik. Pada saat itu, lolongan hantu dan serigala keluar dari mayat-mayat tersebut, yang sangat menyentuh hati Xiaoyan. Adegan itu begitu mengerikan dan mengejutkan sehingga mustahil untuk membedakan apakah itu nyata atau hanya mimpi. Binatang-binatang buas ini, melihat pemandangan tragis di depannya, mata Xiaoyan dipenuhi amarah yang meluap, dan bahkan kubus iblis di dalam tubuhnya pun samar-samar menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Karena kristal energi merah tua di hadapan mereka terikat oleh manusia yang hidup. Manusia-manusia itu tak lain adalah para tokoh hebat yang tak terhitung jumlahnya yang datang untuk berpartisipasi dalam perkumpulan pil alkimia kali ini. Nak, tenanglah. Ini hanyalah ruang dalam formasi pembunuh kehidupan. Formasi jahat ini telah menyerap kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan telah lama bijaksana. Adegan yang diciptakannya adalah palsu dan benar, benar dan palsu, jangan sampai tersesat. Saat kubus iblis mulai lepas kendali, ia perlahan-lahan meresap ke dalam tubuh Xiaoyan, dan aura iblis yang seolah terperangkap dalam kotak Pandora keluar dari tubuh Xiaoyan, lalu sebuah suara Sansekerta suci diam-diam merayap keluar dari pikiran Xiaoyan. Suara itu terdengar, menekan penyebaran kekuatan iblis. Sungguh formasi yang menakutkan. Mendengar suara yang familiar itu, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar, dan dia segera tersadar. Namun, ketika matanya sedikit menoleh, dia mendapati bahwa gambar di depannya tiba-tiba berubah. Di bawah kristal energi yang tak terhitung jumlahnya, sebenarnya terdapat tungku raksasa yang dapat menampung semua makhluk hidup. Tungku itu dipenuhi dengan api hitam jahat yang tak berujung. Api hitam itu dituangkan sedikit demi sedikit ke dasar tungku, dan ada seberkas api jahat yang samar. Makhluk-makhluk itu terlahir kembali dan perlahan terbangun. Apakah kau ingin memadatkan semangat formasi? Bagaimanapun, karena kita berada di ruang formasi, mari kita bertarung dengan baik. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, api suci di seluruh tubuhnya bergejolak dengan kekuatan api suci, dan semuanya terdiam bersamaan, tetapi ada juga aura kuno dan besar di tubuhnya, yang perlahan terbangun dan meluap. Dari penampakan ini, jelas bahwa dia mencoba membunuh roh formasi yang lebih tinggi. Dunia luar, di dunia alkimia. Tanah suci alam alkimia, yang dulunya makmur dan diidamkan oleh banyak tokoh kuat, kini sedang mengalami krisis yang sangat mengerikan. Karena Xiaoyan dan yang lainnya telah disegel dengan cara khusus Ming Feng, hampir tidak ada orang kuat di seluruh dunia pil saat ini, dan banyak pikiran kuat dari segala penjuru menjadi tak berdaya. Dari kejauhan, muncul lingkaran pola api hitam yang dihiasi dengan roh mulia dan jahat. Pola api hitam menyebar, dan mereka yang menyentuh tepiannya langsung berubah menjadi kilatan cahaya hitam, dan jeritan pilu bergema. Menabrak, Ming Feng,
Aku tidak punya dendam padamu, kenapa kau begitu ingin membunuh? Sambil memperhatikan cahaya hitam yang berkedip-kedip di kejauhan, beberapa pemimpin berpengaruh menahan rasa takut mereka dan mengutuk Ming Feng. Dalam situasi saat ini, saya khawatir Ming Feng bertekad untuk memasukkan semua pendekar di seluruh alam pil ke dalam formasi pembunuh nyawa. Kalahkan raja dan singkirkan bandit, mengapa banyak bicara omong kosong? Berikan semuanya pada kursi ini, jatuhkan dirimu di sini. Susunan pemusnah kehidupan, binasa. Ming Feng tidak memperhatikan para petarung hebat itu, dan berkonsentrasi pada pengaktifan api hitam gelap, mendorong formasi kuno dan jahat ini, dan melancarkan semburan cairan panas ke arah semua orang. Begitu suara itu berhenti, semua orang tiba-tiba melihat bahwa pada formasi pembunuh maut yang terkikis dan ditelan dari tepi dunia pil, kobaran api hitam tak berujung menembus kehampaan dan menyerang, dan akhirnya menyerang titik-titik vital para pembangkit tenaga ini secara dahsyat. Untuk beberapa saat, seluruh dunia alkimia menjadi gelap gulita, dan suara menyedihkan itu, disertai dengan raungan yang menusuk hati, bergema di langit. Tidak peduli kekuatan tirani macam apapun yang dilepaskan oleh para tokoh kuat ini, tampaknya mereka tidak dapat menyentuh formasi penghancur kehidupan sedikit pun. Sebenarnya api hitam ini apa? Hua kian-kian menunggu para dewa langit berdiri di angkasa, menyaksikan api hitam itu melahap kekuatan di tubuh mereka sedikit demi sedikit. Aku terkejut untuk beberapa saat. Tampaknya, sekuat apapun mereka bertahan, api hitam ini akan dengan mudah menembus pertahanan mereka, terus-menerus melahap kekuatan reinkarnasi mereka, melengkapi susunan pembunuh kehidupan yang sangat jahat ini. Begitu kekuatan pertahanan mereka benar-benar hilang, bahkan jika mereka sekejam itu, mereka mungkin tidak akan terhindar dari nasib buruk. Api hitam ini sebenarnya mirip dengan api suci. Setelah itu, sekelompok tetua berpangkat tinggi yang dipimpin oleh lelaki tua berjubah abu-abu kehilangan suara mereka di balai pengobatan. Sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Api-api ini adalah mahakarya para dewa jahat di wilayah kita. Kalian semua akan sepenuhnya tenggelam dalam formasi besar ini. Mari kita jadikan ketenangan pikiran sebagai makanan bagi susunan pembunuh kehidupan. Suara Ming Feng yang sinis menggema, dan seluruh dunia kehilangan warna aslinya dalam sekejap. Tetua Xiaoyan dan Yao Wuchen, termasuk dua ahli reinkarnasi tingkat 4 lainnya, telah terjebak dalam ruang dan waktu khusus, dan tampaknya mereka tidak dapat keluar dalam waktu singkat. Tujuannya seharusnya adalah kuil alkimia kita, dunia dan, tetapi aku tidak tahu bagaimana situasinya di bagian lain dunia peri. Kumpulkan semua tokoh-tokoh kuat tingkat reinkarnasi yang tersisa untuk bersama-sama mempertahankan diri dari musuh asing. Di bawah sarang, Anyu telah selesai bertelur. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kelompok tetua kuil pengobatan ini memiliki tindakan balasan. Begitu seruan itu keluar, mereka membentuk pasukan yang terdiri dari banyak orang kuat untuk bergabung melawan erosi formasi jahat tersebut. Kekuatan mereka berkisar dari tingkat reinkarnasi hingga tingkat ketiga, dan teknologi pemurnian mereka juga mencapai tingkat ke-7 hingga ke-8. Semuanya, mari kita bergabung. Musuh di luar wilayah adalah musuh bersama kita. Bagaimanapun juga, wilayah 1000 dunia agung sama sekali tidak boleh dibagi dan dikikis di luar wilayah tersebut. Bunuh, bunuh, bunuh. Untuk dunia yang hebat, bom dunia luar dan usir Dakian. Suara-suara dahsyat itu sebenarnya membentuk gelombang yang dahsyat, bersembunyi di dunia alkimia yang agak mengerikan ini, bersama-sama melawan formasi yang mematikan kehidupan. Formasi pembunuh kehidupan itu misterius dan rumit, dan tampaknya tidak sama dengan pola formasi yang digunakan oleh para ahli formasi pertempuran. Siapapun yang disentuh oleh kekuatan jahat itu hampir tidak menunjukkan perlawanan, dan mudah dihancurkan baik secara fisik maupun spiritual, tetapi formasi jahat itu bersifat tirani dan mendominasi. Namun, ketika bersentuhan dengan gelombang dahsyat dari semua orang yang bergabung, laju erosinya menjadi sangat lambat. Di ruang arai, kobaran api hitam berkobar, dan aura jahat kuno akhirnya terkumpul, dan paksaan mengerikan diam-diam terbangun dan menyebar seperti binatang buas tak tertandingi yang telah tertidur selama ribuan tahun. Ketika paksaan ini memenuhi udara, kekosongan di dalam seluruh formasi terdistorsi, dan energi yang sangat besar terus-menerus menghantam pikiran Xiaoyan, seperti mimpi. Titik-titik hitam itu perlahan menggeliat, dikelilingi oleh aura yang sangat padat dan besar,
dan setelah hembusan napas yang lembut, aura itu memadat menjadi sosok pria tampan di bawah tatapan Xiao Yan. Sosok itu dikelilingi oleh gumpalan api hitam. Matanya yang menyeramkan dipenuhi keserakahan dan rasa ingin tahu tentang dunia ini. Garis-garis hitam di tubuhnya mengandung perasaan yang mengejutkan. Volatilitas yang luar biasa. Setelah hembusan napas itu, api hitam menyembur di sepanjang tubuhnya, dan benar-benar membentuk garis-garis mengerikan yang melampaui langit dan bumi. Rune hitam itu menutupi tubuhnya seperti cahaya suram yang cemerlang. Pada saat ini, yang terakhir berdiri ringan di atas kehampaan, ada kekuatan melahap yang sangat menakutkan di seluruh tubuhnya, seolah-olah di bawah kekuatan ini, semua kekuatan menjadi pengecut. Ledakan. Pada saat yang sama, bayangan gelap memadat, tetapi bagian dalam ruangan yang selalu tenang itu hancur berkeping-keping, dan energi memancar kemana-mana. Sang penguasa api suci, mata pria berapi hitam itu, seperti lubang hitam, melirik ke arah Xiao Yan dengan penuh penghinaan dan ejekan. Sosok ini adalah roh formasi yang terkondensasi oleh energi jahat dari formasi pembunuh kehidupan, dan disinilah formasi tersebut hancur. Kekuatan ekstrateritorial, tapi sekarang setelah kau terlihat seperti ini, haruskah aku menyebutmu formasi roh? Atau apakah ini yang disebut dewa setengah jahat ekstrateritorial? Kobaran api berkilauan yang menyatu dengan 5 api suci membubung ke seluruh tubuh Xiao Yan, dan aura sucinya menjadi semakin kuat, seolah-olah dewa yang bersinar terang telah melihat iblis keji dan mencoba menekan iblis tersebut dengan api suci. Kau tahu, banyak hal. Sayangnya kali ini, kau akan hancur total lagi. Bayangan itu tampak tidak terkejut, dan berbicara perlahan, dan suaranya dipenuhi dengan sihir menakutkan yang membuat segalanya menjadi sunyi. Bahkan di antara ras jahat di luar alam, sangat sedikit orang yang mengetahui tentang istilah dewa jahat. Xiao Yan, yang tampak lemah di hadapannya, ternyata mengetahui informasi rahasia seperti itu di luar alam, yang cukup untuk menunjukkan kekuatan di balik orang ini dan kendali saluran berita tersebut, yang sangat tirani. Kamu sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan dewa sesat yang sebenarnya, masih ada banyak perbedaan. Xiao Yan mengerahkan kekuatannya hingga batas maksimal, dan hasrat yang kuat untuk berperang terpancar dari telapak tangannya. Xiao Yan juga ingin melihat apakah dia bisa melenyapkan klon energi jahat setengah iblis ini sekarang. Semuanya terkendali, inilah tujuan akhir Anda. Ada seringai jahat di sudut mulut pria api hitam itu, dan dia keluar dengan ringan. Pada saat dia keluar, energi di seluruh ruang formasi mulai berdengung, seolah-olah ada semacam kekuatan jahat tertinggi yang ingin menghancurkan dunia dan menyebar. Itu belum tentu, dan sekarang kau hanyalah klon energi. Kau terlalu kecil untuk diremehkan oleh penguasa api suci. Di setiap langkah Xiao Yan, semburan cahaya berkilauan tiba-tiba menetes seperti tetesan hujan. Aura kuat yang meledak dari aura suci itu ternyata disertai oleh banyak kekuatan Xiao Yan yang bersama-sama melawan orang ini. Dewa ini disebut Bloodstone Evil Venerable. Suara datar itu baru saja berhenti, dan seketika itu juga kekuatan jahat api hitam tak berujung di sekitar penguasa jahat batu darah mulai menyebar dan bergejolak, dan kemanapun dia pergi, kehampaan bergetar. Senang bisa datang. Cobalah kemampuan bertarung melawan jiwa yang baru saja kukuasai. Teknik keabadian agung, rantai cahaya jiwa suci. Melihat lautan darah dan kobaran api hitam yang mengamuk dari bawah, di atas kepala Xiao Yan, istana spiritual 7 tingkat muncul bersamaan, seperti kekuatan jiwa tertinggi yang melintasi sisi lain langit berbintang, langsung meluap dari istana spiritual 7 tingkat, dan di dalam diri Xiao Yan di bawah kendali halus batas kenaikan abadi setengah langkah, berubah menjadi rantai cahaya perak yang menyilaukan. Kini, kekuatan Xiao Yan secara alami tidak memerlukan waktu khusus untuk belajar dan menguasai keterampilan bertarung. Bahkan jika dia saat ini sedang belajar dan menggunakannya, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Cahaya itu bagaikan pesawat ulang-alik, dan berubah menjadi kumpulan rantai jiwa, membawa sentuhan kekuatan yang sangat kuat, yang membuat seluruh ruang formasi bergetar. Puff! Rantai jiwa Guanghua berbenturan dengan api hitam lautan darah, dan pemandangan energi berapi-api dan dahsyat menyebar dari pusat pertempuran. Di sepanjang jalan, kehampaan terpecah, dan bahkan yang mulia jahat batu darah yang selalu tenang, matanya sedikit terkejut. Mengapa kau mempelajari rahasia yang bahkan pusat alam abadi pun tidak mewariskannya? Sampai saat ini,
Sedikit rasa cemas dan takut yang belum pernah terjadi sebelumnya diam-diam meresap dari hati Bloodstone Evil Venerable. Kemampuan bertarung berharga yang tersembunyi di jantung dunia peri sangatlah mematikan bagi mereka. Kalau begitu jangan repot-repot, dunia seribu agung bukanlah tempat di mana kalian, makhluk kotor, bisa menginjakkan kaki. Keluar, nyala api berwarna kaca mulai berputar, dan sentuhan aura suci kuno mulai muncul di antara bagian langit dan bumi ini. Kemampuan bertarung jiwa tingkat abadi yang hebat ini secara alami diperoleh dari pusat dunia abadi. Meskipun penguasaan Xiaoyan masih dangkal, aura mengerikan yang melampaui langit dan bumi sudah cukup untuk menghancurkan sepenuhnya klon energi dewa setengah jahat. Kekuatan macam apa ini? Melihat nyala api suci yang berkilauan di tubuh Xiaoyan, roh jahat batu darah itu membangkitkan gelombang mengerikan di dalam hatinya. Wong Bas, rantai kelompok cahaya jiwa sangat tajam, perlahan menyusup ke lautan darah, menyebar dan menyerang tubuhnya. Sungguh pria yang menarik, tapi kali ini, kau tidak bisa lolos. Klon energi Bloodstone Evil Venerable langsung runtuh, dan ruang formasi tersebut terbelah seperti sebuah alam. Pada saat yang sama, sebuah suara mengerikan perlahan bergema di hati Xiaoyan. Tampaknya serangan ekstrateritorial ini lebih menakutkan daripada yang saya kira. Setelah mengatasi kekuatan formasi tersebut, tubuh Xiaoyan kembali ke dunia alkimia yang terbungkus oleh formasi pembunuh kehidupan. Xiaoyan, melihat Xiaoyan adalah orang pertama yang berhasil menembus belenggu ruang formasi, Hua Qianqian yang pucat pasi berbicara lebih dulu. Ming Feng, masalahnya sudah terungkap, penjelasan apa yang kau punya? Di atas tubuh Xiaoyan, api suci berlapis glasir berwarna mulai berputar, dan setelah bernapas dengan lembut, ia berubah menjadi alas teratai yang diselimuti api 5 warna. Ketiga orang dari Ming Feng itu pun pergi. Tuanku, saya khawatir dunia alkimia akan gagal, Anda pergilah. Dalam sekejap, melihat Xiaoyan mendekat selangkah demi selangkah, Bai Wangyuan dan keduanya berbicara dengan ekspresi serius. Sial, ini sedikit lebih buruk. Wajah Ming Feng juga tampak jelek, dan dia tak kuasa menundukkan kepala untuk melihat telapak tangannya, sesuatu yang seperti tungku. Saat ini, seluruh badan tungku ini, yang penuh dengan garis-garis jahat, telah terisi setengahnya dengan energi yang sangat mengerikan, dan banyak sekali ahli alkimia di seluruh dunia telah ditelan setidaknya 30% oleh formasinya. Namun demikian, itu masih belum cukup. Penguasa dewa setengah jahat itu mengerahkan kekuatan dewa jahat padanya, dan dia tidak ragu-ragu untuk menggunakan formasi sebesar itu. Tujuannya tentu saja untuk mengisi tungku di tangan Ming Feng. Jika misi ini gagal, aku khawatir Ming Feng akan tahu siksaan mengerikan macam apa yang menantinya.